Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Sahabat Indonesia, beberapa pekan terakhir ini ruang publik kita dihiasi dengan pembicaraan atau diskusi tentang suksesi Panglima TNI yang akan datang, entah dalam waktu dekat, entah menunggu pensiun dari Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Tapi ini sangat menarik. Nah, untuk itu kami ingin mengangkat ulang diskusi ini untuk melihat tantangan global terhadap NKRI ini seperti apa, sehingga nanti kami bisa melihat sebenarnya figur Panglima TNI seperti apa yang kita butuhkan saat ini. Ini sekedar diskusi dan mungkin menjadi bahan masukan buat pemerintah. Untuk itu kami mengundang, dan hari ini sudah hadir di samping saya Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Dr. Surya Wiranto. Beliau seorang akademisi, juga seorang lawyer, Pak. Iya. Beliau juga Sekretaris Jenderal IKA Strategic Center. Beliau luar biasa, sudah menjadi langganan narasumber dari anak-anak bangsa. Pak Surya, matur suwun. Pak Surya, beberapa hari terakhir ini kami melihat beberapa tokoh mendiskusikan tentang figur Panglima TNI. Gitu. Iya. Tapi saya lebih cenderung bukan figurnya, sosoknya, tapi sebetulnya tantangan global dan regional geopolitik kita ini memerlukan figur seperti apa. Nah, saya mau nanya ke Bapak, sebenarnya Pak, untuk saat ini Bapak karena sangat menguasai hal itu ya, tantangan geopolitik kita ini seperti apa Pak kondisinya sekarang? Ya. Baik, kalau kita bicara tentang suksesi Panglima TNI ini memang menarik, Pak. Antara satu figur dengan figur lainnya, Pak. Yang saya lihat dalam diskusi publik saat ini itu masih kebanyakan inward looking. Kita melihat ke dalam saja. Kita belum bicara kemampuan para kandidat ini bicara tentang geopolitik, geoekonomi, geostrategi. Nah, ini kan kaitannya dengan geografi kita, Pak. Geografi kita itu setelah ada Konvensi Hukum Laut Internasional ketiga di tahun 1982 atau 1982, kita sebagai negara kepulauan, Pak. Dan lokasi kita itu sangat strategis di titik silang dunia antara dua benua dengan dua samudra. Nah, ini diperlukan seorang pemimpin yang bisa melihat wawasan dunia ya, dimulai dari wawasan Nusantara kita sendiri, Pak. Bahwa kita ini secara geopolitik kita negara kepulauan. Ya. Kita punya wawasan Nusantara yang di dalamnya ada pulau dan ada laut. Dan kalau kita bicara laut, Pak, itu 2/3 wilayah kita itu terdiri dari laut, Pak. Sehingga hubungan nasional dengan internasional lebih luas internasionalnya, Pak. Karena laut ini berhubungan sampai ke seluruh dunia. Dan wilayah lautan di dunia ini juga lebih luas daripada wilayah daratannya. Sehingga wawasan seorang pemimpin itu perlu melihat geopolitik kita dibandingkan dengan geostrategi dan kemungkinan geoekonomi, kemampuan sumber daya alam kita di lokasi kita di dekat Katulistiwa, apa yang bisa kita ekspor, Pak. Nah, wilayah kita ini kan dilewati oleh sea lane of communication, sea lane of trade. Hampir 70% perdagangan dunia lewat laut, Pak. Lewat laut, ya. Di mana kita punya 4 choke point di antara 9 choke point di dunia, Pak. 9 di dunia, ya, 4 di Indonesia. Ya. Itu ada di Selat Malaka, Selat Singapura, ya. Kemudian ada di Alki 1, Alki 2, dan Alki 3. Di mana ini merupakan sea lane of trade, sea lane of communication dunia, Pak. Sehingga semua warga dunia ini punya kepentingan lewat Indonesia, mulai dari Eropa ke Afrika, ke Asia Barat, Asia Timur. Nah, ini melewati choke point kita, Pak, sampai ke Asia Pasifik, bahkan sampai ke benua Amerika. Nah, kepentingan pengamanan di wilayah kita ini sangat vital, Pak. Nah, itu yang harus dipahami oleh pemimpin, Pak. Jadi kita nggak bisa hanya melihat keamanan secara nasional, Pak. Kita berada di dalam silang dunia yang masyarakat internasional punya kepentingan terhadap kita. Untuk itu, Pak, kalau kita bicara AGHT ya. Dari luar gitu ya. Apakah konflik atau sedikit demam di Laut Cina Selatan itu menjadi indikator yang bisa menjadi referensi untuk kita melangkah ke depan gitu? Ya, betul, Pak. Jadi mungkin saya mulai dulu dengan
konstelasi geografi kita, Pak. Oke. Ini kan kita berbatasan dengan 10 negara, Pak, di laut, Pak. Mulai dari India, Thailand, Filipina, Vietnam, terus ke selatan sampai Papua New Guinea, ke selatan sampai Australia, Pak. Bahkan Timor Leste. Nah, dari situ saja kalau tadi dikatakan transnational crime, sudah banyak sekali tantangan kita, Pak. Ada narkoba, ada illegal migran, ada perompakan, piracy dan sebagainya, Pak. Nah, ini yang jadi tantangan utama kita, Pak, untuk menjaga keutuhan wilayah kita, jangan sampai kita terpecah belah karena pengaruh dari negara-negara ini, Pak. Nah, khusus di Laut Cina Selatan ini memang menarik. Laut Cina Selatan ini kan saat ini menjadi sorotan dunia, Pak. Karena adanya negara yang menghegemoni di wilayah Laut Cina Selatan. Ya. Amerika sendiri juga awalnya menghegemoni seluruh dunia, Pak. Tapi after Arab Spring, setelah dia bergiat di negara-negara Arab, dia menggeser kekuatannya ya ke arah timur, Pak. Jadi dari Atlantik kalau bicara samudranya ke Pasifik. Ya. Sekarang kan ada dari Pacific Command menjadi Indo-Pacific Command, Pak. Jadi semua konsentrasikan situ, Pak. Sama-sama ingin menghegemoni wilayah Laut Cina Selatan, Pak. Nah, ini menarik yang harus kita perhatikan, Pak. Di mana posisi kita itu di beranda depan, Pak, di sana, Pak. Natuna itu berada di beranda depan dari Laut Cina Selatan. Artinya apapun yang terjadi di sana, spillover-nya pasti ke kita, Pak. Nah, ini kita harus waspada, harus tahu. Nah, siapa yang menguasai ini? Tentunya yang punya pandangan geopolitik, geostrategi dunia, Pak. Jadi tidak hanya nasional, Pak. Ingat, kita tidak bisa hidup sendiri, Pak. Apalagi situasi kita, negara kita ini berada di silang dunia tadi, Pak. Pak, kalau kita melihat bahwa Indonesia itu merupakan beranda untuk Laut Cina Selatan, apakah sebenarnya kekuatan laut kita sudah bisa menjadi penjaga beranda tadi itu? Ya. Kekuatan laut kita memang dibandingkan dengan kekuatan negara yang sedang berkonflik sekarang, Pak. Kekuatan besar, Pak, ya, antara Amerika dan sekutunya dan Cina dan sekutunya ini memang tidak terlalu berarti, Pak. Tapi sebagai negara berdaulat, Pak, kita punya kedaulatan dan hak berdaulat di sana, Pak, yang patut kita jaga. Memang pemerintah menyatakan we don't have any conflict in the South China Sea. Kita tidak punya kepentingan di sana. Tapi kita punya kepentingan vital itu berupa wilayah di sana, Pak. Apakah wilayah kedaulatan yang berupa laut teritorial ke dalam atau wilayah yurisdiksi, di mana kita berdaulat untuk eksplorasi sumber kekayaan alam, Pak. Yang 200. Ya, 200 mil untuk kolom airnya CTE dan juga tanah di bawahnya, Pak. Itu landas kontinen, Pak. Nah, itu yang sekarang masih terkendala, Pak, dengan adanya klaim Nendes lain, Pak. Makanya kita mencoba memperkuat posisi kita secara hukum laut internasional. Kita mengadakan kerjasama dengan Vietnam dan Malaysia di sisi barat timur untuk menyelesaikan batas CTE, Pak. Batas landoknya sudah kita selesaikan dengan dua negara ini. Nah, batas CTE-nya perlu kita selesaikan. Itu untuk memperkuat posisi kita terhadap klaim Cina, Pak. Itu yang utama, Pak. Nah, dari situ nanti kita perlu menjaga wilayah perairan kita itu dengan kekuatan pertahanan dan keamanan kita, Pak. Pertahanan kita bicara TNI, Pak, ya. TNI AL khususnya depan dibantu TNI AU dan TNI AD dan juga unsur-unsur Bakamla, Pak, atau Coast Guard untuk keamanan lautnya, Pak. Nah, ini perlu kita satu padukan untuk menjaga kepentingan nasional kita di sana. Pak, sekarang TNI Angkatan Laut itu dipimpin oleh Pak Laksamana Yudo Margono. Nah, Bapak sebagai perwira tinggi di Angkatan Laut, sudah pensiun sekarang. Bapak melihat apa yang dilakukan oleh KASL sekarang itu apakah sesuai dengan yang tadi Bapak ceritakan tadi, persiapan dengan segala kondisi peralatan yang terbatas gitu ya? Apakah sudah bisa menjaga kedaulatan kita sebagai suatu bangsa dan negara? Oke, Pak. Jadi kembali lagi kalau kita bicara outward, Pak, ya. Saya tidak ingin bicara yang sudah dibicarakan publik sebelumnya, para pakar sebelumnya. Kalau kita bicara outward ini tadi, Pak, beliau ini sudah pernah menjabat sebagai Panglima Koarmada 1, Pak, wilayah Barat, Pak. Artinya beliau yang pegang komando terhadap seluruh kekuatan. Pangarbar dulu, Pak, ya? Dulu Pangarbar, Panglima Armada Barat menjadi Panglima Komando Armada 1, Pak. Untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian beliau pernah juga sebagai Pangkogab Wilhan 1, Pak. Itu membawa juga dari Barat Indonesia? Iya, wilayah Barat, Pak.
Tidak hanya angkatan laut, darat, laut, udara. 3 matra di bawah beliau waktu itu ya. Artinya secara joint command Pak, beliau sudah sangat menguasai Pak. Baik ke dalam, ini kabupatennya sudah 3 matra, demikian juga keluar Pak. Apalagi kalau bicara konteks Laut Cina Selatan Pak. Bapak bisa melihat track record beliau pada waktu kita berkonflik dengan Cina, kapal-kapal ikan Cina yang dikawal dengan Coast Guard maupun kapal pengawas ikan Cina, juga dengan Vietnam yang kita pernah bermasalah juga waktu nangkap kapal ikan Cina, kapal pengawas berikannya juga melakukan pembelaan Pak. Nah, masalah-masalah ini kan perlu diselesaikan dengan wise Pak. Kalau tanpa pengalaman tentunya ya mungkin beda lagi penyelesaian di lautnya Pak. Pak, mohon maaf saya agak flashback ke Osgap yang sekarang. Ya, kemudian dulu kita pernah zaman Orde Baru kita mempunyai Kowilhan. Ya. Apa bedanya dengan Kowilhan dengan Osgap sekarang? Ya sebenarnya sama saja Pak. Jadi kalau kita bicara operasi militer itu Pak, tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu matra Pak. Walaupun itu wilayahnya laut Pak di sana, kan kita juga terdiri dari dukungan dari matra lain. Harus ada dukungan matra lain. Khususnya laut itu Pak, selalu dalam operasinya pasti ada perlindungan udara. Ya, pasti Pak. Nah kalau dekat-dekat darat, karena wilayah kita juga wilayah kepulauan, tentu kita perlu dukungan dari angkatan darat juga Pak. Di daerah space point tertentu kita perlu kekuatan darat yang membantu kita Pak. Nah itu semua beliau sudah miliki Pak. Cuma dalam konteks kita berhadapan di Laut Cina Selatan ini, kita kan sudah menggeser kekuatan sana Pak, 3 matra di bawah Pangkop Wilhan. Waktu beliau menjabat sebagai Pangkop Wilhan, juga sudah menyelesaikan beberapa kikir-kikir permasalahan yang ada terjadi di Laut Cina Selatan. Pak, Presiden Jokowi di awal beliau menjabat tahun 2014 sampai sekarang, beliau juga pernah membentuk yang namanya Poros Maritim Dunia. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Mungkin Bapak tadi disampaikan bahwa kita memang letaknya di persimpangan dunia. Pak. Nah, sekarang ini apakah untuk mendukung langkah besar dari Presiden itu memang diperlukan orang yang menguasai geopolitik secara laut lah terutama? Jadi Poros Maritim Dunia ini dengan tol lautnya Pak untuk dalam. Ini sudah merupakan suatu keniscayaan bagi negara kepulauan seperti kita Pak untuk menuju negara maritim yang besar Pak. Karena kita dulunya negara maritim Pak di abad 7 ya zamannya Sriwijaya, abad 14 zamannya Majapahit. Nah di abad 21-nya inilah zamannya Pak Jokowi Pak. Periode pertama beliau sudah mendeklar tentang Poros Maritim Dunia tersebut Pak. Nah kemudian dituangkan juga dalam regulasi yang namanya Perpres nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Di sana ada 7 poin Pak. 2 poin diantaranya itu adalah tentang kemaritiman, tentang pertahanan keamanan, kemudian tentang diplomasi 2 dan 7. Nah, di mana ini menyangkut terhadap Trinitas Angkatan Laut Pak. Trinitas. Apa sih itu? Trinitas Angkatan Laut itu bahwa Angkatan Laut tidak hanya militer, tidak hanya bertugas di bidang militer, tapi juga di bidang constabulary, kepolisian. Contohnya kami Angkatan Laut beda Pak dengan Angkatan Darat atau Angkatan Udara. Kita penegak kedaulatan juga penegak hukum Pak. Itu kapal-kapal bisa penindak? Bisa semua. Ada law enforcement? Ada Pak. Semua perundang-undangan maritim itu mengakomodir perwira Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana di laut. Nah, itu 2. Yang terakhir diplomasi. Dan itu semuanya kita jalankan dengan baik Pak setiap harinya Pak. Kita pertahankan kedaulatan kita, kemudian kita melakukan penegakan hukum di wilayah yang menjadi konflik tadi, Laut Cina Selatan tentunya. Kita juga melakukan diplomasi Pak. Baik diplomasi track 1, track 2 atau 1.5 Pak. Dengan kegiatan-kegiatan TNI atau Angkatan Laut Pak. Seperti forum-forum forum-forum Navy to Navy Talk seperti itu Pak. Itu dijalankan terus Pak ya? Ya dijalankan terus. Ini untuk membantu pemerintah dalam hal menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin terjadi Pak. Seperti di Laut Cina Selatan ini kan kita punya gagasan Pak untuk forum Pak untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut Pak. Itu gagasan Indonesia yang sudah dari tahun 1990 Pak sampai sekarang terus menerus kita pertahankan.
Nah di sisi militer ini memang yang banyak berperan Angkatan Laut memang Pak. Karena kita juga punya diplomasi, salah satunya yang paling di depan adalah Gunboat diplomasi Pak. Kita dengan pameran bendera, show force, showing terhadap negara-negara tetangga kita itu bahwa ini wilayah kita jaga. Gitu. Kalau ada pelanggaran ya kita selesaikan, apakah pelanggaran kedaulatan atau penegakan hukum itu kita bisa selesaikan semua. Pak Surya, dengan melihat tadi yang Bapak sampaikan tentang tantangan forward looking kita tentang tantangan masa depan di depan, kemudian juga kita melihat potensi resources kita. Nah, sekarang kita kan sedang dikembangkan di berbagai dunia artificial intelligence. Apakah sekarang ini Angkatan Laut terutama sebagai penjaga beranda rumah kita gitu sudah menyiapkan ke arah sana? Jadi kalau kita melihat modernisasi alutsista kita Pak, memang sudah mengarah ke sana Pak. Kita sudah bekerjasama dengan Belanda pada waktu pengadaan kapal-kapal korvet Pak, kemudian dengan Korea juga sampai dengan pengadaan kapal selam, dan kita memberdayakan institusi pertahanan kita. Itu kan satu upaya Pak untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang teknologi supaya tidak ketinggalan dengan teknologi yang sedang ada sekarang 4.0 atau 5.0 Pak. Kita sudah menyelesaikan ke sana Pak. Nah, dengan program MAF itu Pak, Minimum Action Force, itu kita sudah ditata sedemikian Pak, ini pada tahap akhir ini kita untuk menata MAF itu, hingga kita pengadaan kapal itu memang dirancang sebenarnya pengadaan dari dalam negeri Pak, untuk memperkuat kita. Pak, dalam MAF itu apakah sudah dicantumkan tentang artificial intelligence juga di situ? Ada Pak, ya. Karena kalau bicara Angkatan Laut Pak, khususnya dengan Angkatan Udara sama Pak, kita heavy material Pak. Kalau kita bilang heavy material itu ada dua Pak. Ada masalah sewaku, sensor, weapon, and command, dan masalah platform. Platform ini bisa bodinya kapal atau pesawat atau alat-alat pendorongnya Pak, motor pokok, motor bantu. Nah di sewakunya ini loh Pak, sensornya ini Pak, ke arah penggunaan weapon, disitulah teknologi itu berfungsi Pak. Termasuk alat monitoring kita Pak, electronic support measure, berkaitan dengan cyber dan sebagainya, itu kita mengikuti perkembangan itu. Baik Pak, ini kembali lagi ke laptop ini Pak, tentang suksesi Panglima TNI. Nah, dengan penjelasan tadi dari Bapak tadi, memang figur seperti apa ya Bapak, yang menurut Bapak Surya sebagai pengamat militer gitu ya, seperti apa yang bisa menjadi leader of command untuk mengatasi tantangan di depan mata kita ya? Baik Pak, jadi untuk suksesi Panglima TNI ini memang hak prerogatif presiden, tapi sebetulnya mestinya ada masukan kepada presiden tentang siapa yang pas pada beliau. Ini tentunya tadi saya katakan jangan hanya melihat ke dalam, prestasi ke dalam, tapi kita perlu lihat keluar, karena keberadaan kita ini berinteraksi dengan luar Pak, dengan kejadian di luar. Kemudian juga dari urutan tadi Pak urutan Panglima TNI ini memang gilirannya Angkatan Laut sekarang ini Pak. Oh, kalau di tradisi Pak ya? Ya, kalau kita lihat itu Pak. Jadi yang lalu kan sempat 2 kali Angkatan Darat Pak Pak Muldoko, kemudian Pak Gatot kemudian baru Pak Adi Cahyanto. Nah, mestinya sekarang memang gilirannya Angkatan loh Pak, kalau bicara giliran. Tapi kembali lagi kalau bicara perkembangan lingkungan strategis saat ini Pak, itu sangat pas sekali. Juga, sangat pas sekali. Dari segi usia beliau memenuhi syarat nggak Pak? Dari usia apalagi Pak, beliau masih cukup panjang sampai November 2023 Pak. Jadi sampai mendekati akhir suksesi daripada kabinet kedua ini Pak. Ya, itu yang paling penting. Nanti jangan terputus-putus Pak. Karena saya lihat ada yang berpendapat, ini dulu supaya nanti nyambung lagi. Kan nggak bisa begitu Pak. Ini sebaiknya sekalian sampai akhir beliau mengantarkan sampai akhir kepemimpinan di 2024. Kalau nggak salah KSL sekarang juniornya Bapak. Junior saya. Kalau melihat Bapak kapasitas dan kapabilitas beliau? Tadi Pak, jadi karena rekam jejak tadi? Rekam jejak Pak, kebetulan karena saya senior beliau, saya tahu Pak dulu mulai penugas di kapal Pak. Tadi tugas-tugas terintas Angkatan Laut udah dilaksanakan lengkap. Pernah jadi anak Bapak? Secara langsung tidak Pak, tapi di satuan eskorta pernah Pak, satuan kapal-kapal tempur itu pernah. Sampai dengan jadi Panglima tadi Pak.
Nah, Panglima ini udah wawasannya Panglima Armada maupun Pangkostap. Pangkostap, ya. Jadi memimpin 3 matra tadi sudah. Ini yang menarik Pak, karena beliau mempunyai kemampuan pernah mengkoordinasi memimpin 3 matra tadi. Iya. Memang dalam skop yang agak separuh lah katakan, atau sepertiga, tapi ada pengalaman ke arah sana. Betul Pak. Tapi artinya Bapak yakin ya Pak, beliau bisa mampu mengatasi ADHD yang sedang dihadapi sekarang untuk kita bicara keluar loh Pak ya? Iya. Saya sangat yakin Pak. Karena saya lihat track recordnya tadi, ya mulai dari penugasan sangat lengkap. Di kapal sudah hampir semua tipe kapal, termasuk yang kombatan kalau kita bicara menghadapi ancaman-ancaman tadi Pak. Beliau juga pernah bertugas di pangkalan-pangkalan Pak. Dan tadi yang 2 terakhir ini yang paling menentukan Pak. Beliau sudah berhasil melaksanakan tugas-tugas dalam mengemban 3 matra itu Pak. Itu kan yang penting Pak. Bagi Panglima TNI itu kan pengalaman memimpin 3 matra ini penting Pak. Dari usia juga cukup dari usia panjang. Ya masih cukup panjang. Dan kalau nggak salah dulu beliau orang pertama kali ya yang menangani COVID waktu datang pertama kali. Karena waktu itu kan belum ada yang lain sekarang ini. Belum ada organisasi yang terbentuk Pak. Jadi yang kalau kita menghadapi COVID dari luar itu kan pernah di Natuna itu kan membuat beliau yang menangani Pak. Termasuk rumah sakit Wisma Atlet juga pertama kali. Wisma Atlet pertama kali juga kapal pesiar yang krunya kena. Itu juga beliau juga Pak. Jadi kalau bicara kekinian masalah COVID, beliau sudah punya pengalaman pertama itu Pak. Kita sekarang lagi COVID lagi naik Pak. Tidak tahu sampai kapan. Pasti semua potensi dan semua rencana termasuk TNI pasti terkait juga dengan kondisi aktual sekarang. Betul Pak. Saya kira cukup Pak Surya, terima kasih wawasannya. Ini penting karena kemarin kami sudah terlalu banyak ngomong tentang dalam negeri gitu. Sekarang Bapak sudah memberikan gambaran kepada kita ada ancaman di luar negeri. Jadi kita sudah mengerucut pada figur siapa yang terbaik. Tapi apapun terjadi tetap hak prerogatif presiden. Ini masukan dari akademisi, masukan dari mantan perwira tinggi. Saya kira Presiden juga tidak akan menutup mata dan telinga untuk itu. Terus Pak Musa. Terima kasih Pak. Baik sahabat Indonesia, demikian pembicaraan singkat kami dengan Dr. Surya Wiranto. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan yang paling penting memberikan masukan, satu perspektif kepada Presiden untuk menentukan dan memutuskan yang terbaik. Siapa figur yang terbaik untuk memimpin TNI ke depan pasca Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Mudah-mudahan Anda juga tercerahkan seperti saya dan kita akan bertemu lagi dalam rubrik Hot News berikutnya.